Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwas sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita setelah pembahasan mengenai hukum adopsi di dalam Islam. Maka saat ini kita masuk di pembahasan mengenai hukum radha'ah atau hukum persusuan. Dan seperti biasa untuk pertanyaan maka bisa disampaikan di nomor WA di 0822 5689 2959 di 0822 5689 2959. Ikhwan sekalian, di sini saya sampaikan di pendahuluan, persusuan menjadi satu-satunya cara untuk merubah status anak angkat yang sebelumnya tidak mahram menjadi mahram. Karena kemarin kita membahas bahwa anak adopsi atau anak angkat itu tidak akan berubah status kemahramannya. Tidak juga akan menjadi anak yang bisa kita nikahkan nanti kalau dia sudah dewasa. Tidak juga bisa menjadi seorang anak yang kalau dia dewasa kemudian bisa berdua-duaan dengan istri kita dan yang seterusnya. Karena memang statusnya tidak berubah. Tapi di dalam Islam ada satu-satunya cara untuk merubah status anak angkat tersebut, yaitu dengan persusuan. Hanya saja di dalamnya ada syarat dan ketentuan. Jadi tidak semua persusuan kemudian dikatakan bisa merubah status tersebut. Mulai dari yang pertama kita lihat dari sisi dalil. Dalil tentang pensyariatan susuan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun." Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upah. Jadi di dalam Islam memberikan upah terhadap orang yang menyusui anak kita ini diperbolehkan. Karena memang di zaman ketika Nabi masih kecil dan juga setelah Nabi dewasa, orang-orang Arab memang punya kebiasaan begitu. Karena terkadang beberapa wanita zaman itu kalau menyusui itu kadang air susunya tidak cukup. Maka dia susui untuknya, kemudian disusukan juga oleh wanita yang lain. Kemudian wanita itu diberikan upah. Tentu kawan-kawan sekalian mungkin sebagian kaum muslimin akan mengatakan, "Ustaz, bukankah ini termasuk jual beli gharar atau jual beli barang yang tidak jelas? Kan air susu itu kan kita tidak tahu berapa mili yang ada, berapa banyak kita nggak tahu." Apakah kemudian diperbolehkan? Secara asal memang nggak boleh. Jual beli gharar yang mengandung ketidakjelasan tidak boleh. Tapi dalil ini menjadi pengecualian bagi apa? Bagi urusan penyusuan tersebut. Jadi bukan berarti kalau ini dibolehkan berarti jual beli yang nggak jelas juga boleh-boleh, enggak. Apa sih maksud jual beli yang nggak jelas? Jual beli yang kemudian barangnya ini tidak memiliki kejelasan. Seperti misalnya begini, misalkan saya katakan ke Bapak, "Pak, saya punya merpati bagus, sepasang, gitu. Bapak mau nggak? Gitu. Berapa sih harga merpati itu saya nggak tahu. Gitu. 200.000. Gitu. Berapa? Oke ya, oke, deal 200.000. Burungnya mana? Kemarin pergi. Gitu. Nah, Bapak pokoknya carilah. Kalau nanti ketemu itu boleh Bapak. Ini contoh jual beli Pak, gharar. Karena barangnya tidak jelas. Gitu. Jadi mengandung untung-untungan. Nah, sama dengan jual beli air susu ini. Mengandung gharar, cuma dalam hal ini telah Allah berikan pengecualian sehingga hukumnya menjadi halal. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala juga firmankan, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma radha'ah." Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Memang susuan yang terbaik untuk anak itu adalah sampai umur 2 tahun. Adapun lebih dari umur 2 tahun, biasanya secara rata-rata
anak-anak itu memang sudah tidak mau nyusu. Kalaupun masih nyusu setelah 2 tahun biasanya sangat-sangat sedikit. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian jadi ini dalil-dalil. Kemudian pertanyaannya, apa syarat-syarat terjadinya kemahraman dengan susuan? Yang pertama, di sini ada 3 syarat. Syarat dari anak yang disusukan, syarat dari ibu yang menyusui, dan syarat dari air susunya. Mulai dari yang pertama, syarat dari anak yang disusukan. Anak yang disusukan itu berumur maksimal 2 tahun. Jadi kalau anaknya sudah besar, maka nggak bisa lagi menerima yang namanya susuan. Nggak bisa. Jadi maksimal umur anaknya 2 tahun. Kalau misalkan masih 1 tahun, masih 1,5 tahun, masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun, nggak bisa. Karena apa? Di antara dalil yang menjadi rujukan adalah firman Allah di surat Al-Baqarah di atas. Ya, surat Al-Baqarah ayat 233 itu. Allah mengatakan, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Berarti maknanya kalau sudah 2 tahun berarti susuannya gimana? Sudah sempurna gitu maksudnya. Karena Allah mengatakan susui anaknya 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Berarti kalau sudah 2 tahun sudah sempurna, sudah nggak bisa ditambah lagi. Jadi seperti itu. Kemudian juga di dalam hadis, ya, di sini di dalam hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuharrimu minar radha'ati illa ma fataqa al-am'a'u fi thadi wa kana qabla al-fitam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, persusuan tidak bisa menjadikan mahram kecuali susuan yang mengenyangkan di puting ibu tersebut dan terjadi sebelum disapi. Qabla al-fitam, al-fitam itu maknanya apa? Umur penyapihan, anak yang sudah disapi. Dan anak yang sudah disapi itu tentu umurnya 2 tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan hadis yang seakan menunjukkan kebolehan menyusui orang yang sudah lebih dari 2 tahun? Ada sebuah hadis yang bersumber dari Zainab binti Ummu Salamah, bahwasanya ia mengatakan, qalat Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, innahu yadkhulu alaikil ghulamul aifa. Ada anak laki-laki yang sering masuk ke rumahmu. Alladzi ma uhibbu an yadkhula alayya. Dan aku pun senang jika dia datang kepadaku juga. Maka sahabat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, amalaki fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah? Qalat inna imra'ata Abi Hudzaifah qalat ya Rasulullah inna Saliman yadkhulu alayya wa huwa rajulun wa fi nafsi Abi Hudzaifah minhu syai'. Sahabat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah engkau tidak tahu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik? Sahabat Aisyah melanjutkan, sesungguhnya istri dari Abu Hudzaifah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah masuk menemuiku, sedangkan dia adalah laki-laki yang sudah dewasa. Dan pada diri Abu Hudzaifah ada cemburu kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ardi'ihi hatta yadkhula 'alaika. Susuilah dia hingga dia halal bertemu denganmu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, Al-Qadhi berkata, barangkali Sahlah, istrinya Abu Hudzaifah, memerah air susunya, kemudian Salim meminumnya tanpa menyentuh payudara Sahlah, dan kulit kedua orang tersebut tidak bertemu. Dan Imam Nawawi mengatakan apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi ini adalah pendapat yang baik. Nah, seakan-akan kalau kita perhatikan hadis ini berarti boleh. Di situ dikatakan bahwa Salim ini sudah dewasa. Dan dikatakan oleh Imam An-Nawawi, dikatakan oleh Al-Qadhi bahwasanya apa? Mereka tidak saling bersentuhan. Berarti kan sudah dewasa ya. Berarti sudah dewasa. Maka orang sekalian, hadis ini menjadi kekhususan sahabat tersebut. Karena tidak didapati adanya hadis yang lain yang ada sahabat sudah dewasa kemudian masih disusui oleh seorang wanita, itu tidak ada. Dan juga kawan sekalian, pensyariatan tentang susuan sebelumnya bahkan ada beberapa revisi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Asalnya susuan itu 10 kali susuan. Kemudian setelah itu Allah hapus hukumnya, sekarang menjadi 5.
Jadi seperti itu. Maka tidak heran kalau kemudian hadis ini hanya khusus bagi sahabat Salim tersebut. Ya. Kemudian juga bayi menyusu sebanyak 5 kali. Ya. Hal ini ditandai dengan bayi melepas sendiri susuannya bukan karena ada penghalang tertentu, sehingga jika bayi menyusui hingga melepas sendiri sudah disebut 1 kali susuan. Jadi tadi kan syarat dari yang menyusu, syarat dari anak yang disusukan, pertama umurnya di bawah 2 tahun, kemudian apa? Susuannya menyusu sebanyak 5 kali. Gimana perhitungan 5 kali itu? Ditandai dengan bayi melepas sendiri susuannya bukan karena penghalang tertentu, bukan karena memang ibunya yang si wanita yang melepaskan bayi tersebut, atau bukan juga karena wanitanya ini ingin melakukan kegiatan tertentu sehingga bayi ini merasa terganggu akhirnya dia melepas, bukan. Tapi memang benar-benar menyusu sampai kenyang. Ketika dia sudah kenyang, biasanya kalau masih dikasih itu sudah tidak mau. Biasanya bayi seperti itu. Maka kalau kemudian sudah menyusu sampai melepas susuan tersebut, ini dihitung 1 kali susuan. Terus nanti susuan yang kedua kapan? Ya terserah mau kapan. Terserah mau 3 hari lagi boleh, mau sebulan lagi boleh. Yang penting jangan sampai kemudian susuan ini melewati dari umur yang tadi sudah ditetapkan. Jadi bebas waktunya. Kalau misalkan mengadopsi anak, kemudian anak tersebut umurnya 6 bulan misalnya, disusuinya setiap 1 bulan sekali misalkan, gimana, boleh? Ya boleh-boleh saja gitu. Jadi seperti itu. Baik, kemudian yang kedua adalah syarat dari ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui harus dalam keadaan hidup saat menyusui, sehingga jika sang ibu berhenti menyusui sebelum lengkap jumlah susuan, maka tidak akan merubah status kemahroman. Contoh ya, apakah karena kematian atau karena sebab yang lain? Contoh begini, ada seorang laki-laki mengangkat atau mengadopsi anak perempuan, katakanlah umurnya 1 tahun. Kemudian anak perempuan ini menyusu kepada istrinya, misalkan menyusu kepada istrinya. Baru 4 kali susuan, kemudian si istrinya meninggal dunia. Maka besarlah anak ini sampai dewasa. Pertanyaannya, ketika sudah dewasa, bapak angkatnya ini bisa nggak menikahkannya dengan orang lain menjadi wali? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Walaupun si bapak mengatakan kan sudah pernah menyusui, ya, tapi belum genap, belum sampai 5 kali susuan, karena baru 4 kali susuan. Karena baru 4 kali susuan tidak akan bisa merubah. Baik, bagaimana kalau dikombinasi? Misalkan kasus sama seperti tadi, dia 4 kali disusukan oleh istri kita, kemudian istri kita meninggal. Oke, lalu kemudian sudah ini anaknya si anak perempuan ini saya susukan kepada adiknya istri saya. Kemudian disusui sekali. Sehingga totalnya menjadi berapa? Menjadi 5. Pertanyaannya, apakah nanti kalau anak ini sudah dewasa, bapak angkatnya bisa menikahkan? Bisa kan? Hah? Enggak. Bisa kan enggak? Kenapa enggak? Karena apa? Karena dari 2 orang yang berbeda. Paham ya Pak sekalian? Jadi 5 itu dari 1 orang. Kalau dari 2 orang yang berbeda, maka hitungannya masing-masing. Karena apa kawan-kawan sekalian? Susuan ini akan merubah status kemahroman banyak orang. Kasus tadi. Kalau adiknya istri kita ini punya anak, maka anak ini bisa menjadi mahram bagi si anak angkat yang tadi kita angkat tadi. Makanya susuannya harus apa? Harus lengkap. Susuannya harus lengkap. Kalau kemudian nanti disusukan oleh adiknya istri kita dan sudah lengkap susuannya sampai 5, maka apa? Kita menjadi paman susuan, istilahnya. Itu nanti akan kita bahas. Masalah silsilah itu nanti akan ada pembahasannya. Baik. Yang ketiga, syarat dari air susu. Bagi yang menyusui, hendaknya langsung meminum susunya dari puting ibu susunya. Hal ini lebih baik dan juga lebih hati-hati.
Karena kalau kita lihat atau kita tanyakan kepada dokter-dokter anak pun, kalau kita tanya mana yang lebih bagus, ASI itu disusukan langsung atau disimpan dulu di botol, saya yakin semua dokter mengatakan lebih bagus langsung dari sumbernya. Saya yakin seperti itu, karena lebih bersih. Karena kalau sudah dikeluarkan ditaruh di plastik itu kita nggak tahu itu ada bakteri apa yang masuk di situ, ada benda apa di plastik itu kita nggak tahu. Jadi seperti itu, dan kebersihannya bagaimana kita juga nggak tahu. Maka yang lebih baik memang langsung menyusu. Adapun jika menggunakan donor ASI, donor ASI yakni memerah susu ibu kemudian diberikan kepada anak tersebut, tetap disebut sebagai susuan dengan syarat air susunya tidak berubah. Jadi kalau sampai berubah, misalkan menjadi keju atau yogurt atau bahkan basi, maka tidak disebut sebagai susu yang mengharamkan. Begitu pula jika dicampur dengan campuran lain. Air susu itu dicampur dengan madu misalnya. Maka apa? Campuran ini akan membuat susu tersebut hilang dari makna susuan. Maka seperti inilah yang kemudian dijelaskan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Sehingga yang lebih baik memang susu tersebut diminumkan langsung dari payudara ibu susunya. Kalau misalkan nggak bisa, maka apa? Simpan, tapi jangan sampai kemudian berubah. Kalau sampai berubah, maka apa? Kita cari air susu yang baru. Jadi jangan kemudian disusukan yang seperti itu. Baik. Sekarang konsekuensi jika telah lengkap jumlah susuan. Seorang anak yang sudah menyusui dengan seorang wanita akan menjadi anak susuan dari wanita tersebut. Makanya Allah berfirman, wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kita harus mengetahui kaidah dalam susuan, kata beliau, yaitu bahwa pengaruh susuan hanya terjadi kepada orang yang menyusu beserta keturunannya. Seorang wanita menyusui anak kecil, maka berarti dia telah menjadi ibu dari anak tersebut. Kalimat ini sampai sini, paham gak ini maksudnya? Kalimat ini, seorang wanita menyusui anak kecil, maka berarti dia telah menjadi ibu dari anak tersebut. Paham ya? Paham. Sehubungan dengan masalah anak kecil ini, apakah hubungan mahram berlaku pula atas ayah atau ibunya? Jawabannya adalah tidak. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, Anda punya istri, oke? Anda punya istri, kemudian Anda punya anak. Anak ini menyusu kepada seorang wanita. Paham kasusnya? Paham ya? Anak ini menyusu kepada seorang wanita 5 kali susuan. Maka anak ini sekarang menjadi apa? Anak susuan bagi ibu ini, dan ibu ini menjadi ibu susu bagi anak ini. Jelas ya? Pertanyaannya sekarang, antum ini sebagai ayah kandung dari anak-anak ini, statusnya dengan wanita ini apa? Mahram atau bukan? Bukan. Jelas ya? Karena kata beliau apa? Mana tadi? Pengaruh susuan hanya terjadi kepada orang yang menyusu beserta keturunannya. Jelas ya? Maka kalau nanti anak ini besar, kemudian dia punya anak, jelas ya? Maka anak tersebut dengan ini hukumnya gimana? Mahram. Tapi dengan ini tidak mahram. Jelas ya? Jadi seperti itu. Jangan kemudian, oh ini karena menyusui anak saya, gitu. Maka bismillah, enggak boleh, gitu. Enggak mahram ya. Nah, kemudian, makanya kata beliau, jawabannya adalah tidak. Karena kemahraman itu hanya terjadi kepada anak yang menyusu beserta keturunannya. Adapun orang tua atau saudaranya tidak berlaku kemahraman. Maksudnya gimana? Ini tadi ya, bapak punya istri, kemudian punya anak. Anak ini, anak pertama menyusu kepada ibu ini, oke? Kemudian nanti punya anak lagi, anak yang kedua dan anak yang ketiga. Jelas ya? Jadi seperti itu. Pertanyaannya, anak ini dengan ibu ini mahram apa enggak? Enggak. Jelas ya? Jadi seperti itu, paham ya? Jadi kayak gitu. Karena apa? Dia memang tidak ada kaitannya dengan ibu ini. Yang menyusu dengan ibu ini hanya dia.
maka dialah yang kemudian mahram beserta keturunannya dia. Jelas kan sekalian? Baik. Ini saya buat permisalan di sini. Misal, Khadijah menyusui Zainab. Setelah terpenuhi syarat-syaratnya, maka Zainab menjadi anak susu dari Khadijah. Khadijah menjadi ibu susu dari Zainab. Paham ini kawan sekalian? Kemudian suaminya Khadijah ini, misalkan ini Khadijah, ini Zainab. Oke? Khadijah menyusui Zainab. Jelas ya? Nah, Khadijah punya suami. Maka suami Khadijah menjadi apa? Ayah susu bagi siapa? Bagi Zainab. Nah, dan anak-anak Khadijah menjadi saudara sepersusuan bagi Zainab. Ternyata Khadijah ini kan dia punya suami nih. Dia punya anak-anak kandung. Anak-anak kandungnya dengan Zainab ini gimana? Saudara sepersusuan, mahram mereka, nggak boleh menikah. Jelas ya? Kemudian ayah dari Khadijah menjadi kakek susu bagi Zainab. Khadijah ternyata punya ayah di sini. Maka ayahnya Khadijah ini menjadi apa? Kakek susu bagi Khadijah, bagi Zainab, afwan. Jadi seperti itu. Sedangkan orang tua kandung Zainab, nah di sini ada orang tua kandung Zainab ini tidak memiliki hubungan apapun, baik kepada Khadijah atau kepada suaminya, bahkan kepada anak-anaknya. Jelas ya? Jadi Khadijah kan tadi punya anak-anak kandung. Anak-anak kandungnya dengan orang tuanya Zainab nggak punya hubungan apa-apa. Jadi seperti itu. Maka tidak menjadi mahram. Maka jika seorang laki-laki memiliki anak angkat perempuan dan ingin dijadikan sebagai mahramnya, hendaknya dia mencari saudari-saudari kandungnya yang bisa menyusui anak tersebut, sehingga ia akan menjadi paman susu bagi anak angkat tadi. Jelas kawan sekalian ya? Jadi seperti itu. Begitu pula jika mengangkat anak laki-laki. Karena tentu biasanya orang mengangkat anak itu kan karena memang belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, belum bisa hamil. Namanya orang belum bisa hamil secara umum memang nggak keluar air susunya, Ustaz. Maka gimana ini mau disusukan ke siapa? Memang bagusnya dicarikan saudari-saudari kandungnya. Disusukan ke situ, nanti dia jadi ibu susu bagi anak ini, sedangkan kita jadi pamannya. Maka yang seperti ini akan menjadi mahram. Begitu pula kalau anak laki, kita ngangkat anak laki. Kan sekarang kita kepingin anak ini bisa mahram dengan istri kita, kan gitu ya. Maka yang kita cari bukan dari saudari-saudari kandung kita, tapi saudari-saudari kandung dari istri kita. Karena nanti supaya istri kita jadi apa? Jadi bibi dari anak tersebut, bibi susu dari anak tersebut, dan begitu seterusnya. Jelas ya teman-teman sekalian? Jadi maka itulah pembahasan kita ya pada kesempatan kali ini mengenai tentang hukum-hukum radha'ah atau hukum-hukum persusuan. Baik. Kemudian di sini kita akan membahas beberapa pertanyaan. Di sini ditanyakan, di dalam surat Al-Furqan ayat 38 diterangkan bahwa Allah membinasakan penduduk Ras. Siapa penduduk Ras? Sebab kesulitan mencari penduduk Ras tersebut. Saya juga tidak tahu siapa penduduk Ras tersebut, tapi yang paling penting dari kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Jadi tidak terlalu penting sebetulnya kita cari itu di bangsa mana, rupanya seperti apa. Enggak, yang kita lihat adalah apa sih yang terjadi di bangsa tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya sendiri saya juga nggak tahu. Di sini ditanyakan, apakah benar Syekh Yasin Fadani menjadi imam di Masjidil Haram yang pertama dari Indonesia dan termasuk ulama yang sangat banyak menyambung sanad hadis? Saya juga nggak tahu. Saya juga tidak tahu.
Di sini ditanyakan, mau bertanya bertambahnya umur uban saya. Bertambahnya umur uban saya ini semakin banyak. Apakah boleh saya mewarnai rambut saya selain warna hitam untuk menutupinya? Soalnya selama ini masih ragu-ragu dengan mewarnai rambut. Ya. Jadi usahakan, ya mungkin Bapak semakin berumur, tapi dari cara penulisan kalau bisa diperbaiki, ya, jadi bertambahnya umur, ya, koma, uban saya semakin banyak, titik gitu. Jadi seperti itu, kan sederhana ya, karena memudahkan orang yang membaca. Tentang mewarnai rambut memang diperbolehkan, tapi Nabi mengatakan apa? Jauhilah warna hitam, gak boleh. Adapun warna yang sangat disukai adalah warna yang berwarna kepirang-pirangan, ya, berwarna kepirang-pirangan. Para ulama menjelaskan bahwa di antara hikmahnya kenapa kok orang-orang atau para sahabat terdahulu menyukai warna kepirang-pirangan, karena rambut berwarna pirang itu biasanya keluar dari anak-anak yang berusia muda. Biasanya kalau anak-anak muda itu kemudian apa? Di jenggotnya atau di rambutnya ada tuh satu atau dua rambutnya tuh warnanya agak pirang. Jadi seperti itu. Maka hal ini untuk kemudian apa? Selain untuk menunjukkan kepada kaum kafir Quraisy bahwasannya kami ini gak tua-tua, bahasa kasarnya itu seperti itu. Kami ini diisi oleh anak-anak muda dan ini juga warna yang memang disukai oleh para sahabat. Maka kalau memang mau silahkan pilih warna itu. Tapi seandainya pun misalkan memilih warna yang lain, tentu tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah dari sisi warnanya. Hanya akan menjadi masalah jika kemudian warna tersebut adalah warna-warna asing. Misalkan dia warnai rambutnya sehingga seperti burung kakak tua. Ya, warna biru yang tahu ya, burung kakak tua itu kan ada yang warna biru begitu. Ini akan menjadi pemandangan yang asing dan bertingkah atau berdandan dengan pemandangan yang asing yang tidak dikenal oleh satu kaum, ini dilarang di dalam Islam, baik dari sisi pakaian ataupun dari sisi dandanan. Jadi pilihlah memang warna-warna yang memang sudah dimaklumi oleh kaum muslimin. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ditanyakan, seorang suami yang positif mandul mengangkat bayi perempuan dan disusui istrinya sampai puas, hanya istrinya meminum obat atau hormon hingga bisa mengeluarkan air susu. Apakah setelah dewasa anak perempuan tersebut bisa menjadi mahram? Kalau memang yang keluar itu memang betulan air susu ibu, ya sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena untuk disebut air susuan itu tidak dilihat dia hamil atau enggak. Tapi yang dilihat itu apa? Dia menyusui, bisa menyusui, dan memang yang keluar adalah air susu. Kalau yang keluar ternyata bukan air susu, mana nggak bisa. Dan kalimat sampai puas di sini maksudnya adalah apa? Harus sesuai dengan ketentuan tadi. 5 kali susuan yang mengenyangkan. Jadi seperti itu. Kecuali kalau kemudian obat hormon ini justru akan menimbulkan kerusakan bagi badan si wanita, maka ini hukumnya haram, nggak boleh. Namanya wanita ya, yang aslinya harusnya tidak boleh atau belum keluar ASI-nya, tiba-tiba dipaksa supaya bisa keluar ASI. Kalau pandangan kasar saya, sepertinya itu akan merusak badan si wanita. Karena kan tidak normal ya. Sama seperti wanita yang menggunakan obat penunda haid. Itu pasti akan menimbulkan kerusakan di badan wanita. Uang waktunya keluar haid kemudian dikasih obat supaya ditahan. Kan jadi rusak. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi saya sendiri tidak tahu obat ini efek sampingnya seperti apa, saya sendiri tidak tahu. Kemudian, jika seorang laki-laki mengambil anak perempuan, lalu anak tersebut disusukan istrinya sebanyak 5 kali, berapa lama kemudian istrinya meninggal? Apakah status laki-laki tersebut dan anak persusuan dari istrinya masih menjadi mahram? Statusnya masih tetap. Jadi mahram itu artinya apa sih menurut saya? Mahram itu artinya apa sih? Mahram itu artinya lawan jenis yang haram dinikahi kapan? Untuk selama-lamanya. Itu yang disebut dengan mahram.
Kapanpun orang itu menjadi mahram, artinya Anda tak boleh menikah dengan orang itu selamanya, gitu. Jelas ya kawan sekalian. Jadi seperti itu. Contoh yang banyak kawan-kawan sekalian atau banyak kaum muslimin yang kemudian sering salah paham. Contoh misalkan mertua. Ada antum menikah dengan seorang wanita. Wanita ini punya ibu. Ibu ini statusnya dengan kita apa? Mertua ya, mertua. Hubungan antara mertua dengan menantu ini mahram atau bukan? Terus kemudian istri kita ini kemudian kita cerai. Istri ini kita cerai. Sekarang pertanyaannya, mertua ini dengan kita status kemahramannya tetap atau hapus? Tetap. Karena tadi yang namanya mahram, begitu dia jadi mahram, itu maksudnya sampai mati nanti dia tetap menjadi mahram. Jelas ya kawan-kawan? Itu yang disebut dengan mahram. Jadi seperti itu. Makanya kalau kemudian setelah disusui 5 kali kemudian meninggal, ya statusnya tetap mahram. Tetap mahram. Jadi seperti itu. Karena mahram itu nggak kemudian bisa hilang begitu saja, enggak. Di sini dikatakan kebanyakan kasus yang terjadi orang mengadopsi anak karena belum diberi keturunan sehingga tidak bisa menyusu. Ada sebagian berkeyakinan bahwa dengan mengadopsi anak akan diberi keturunan. Tentu ini khurafat ya, gak boleh. Dan biasa ya, sebagian orang Indonesia itu biasa seperti itu. Belum diberikan keturunan, maka banyak-banyak gendong anaknya orang. Supaya apa? Mancing katanya. Ini mancing supaya nggak ada, ini apa? Khurafat kawan-kawan sekalian. Anak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang rezeki itu tidak ada ceritanya dipancing-pancing, itu nggak ada gitu. Sama seperti kalau kawan-kawan pergi ke pasar kemudian ada orang beli lalu kemudian dia begini-begini gitu. Ini artinya apa ini? Mancing, ini karena penglaris. Khurafat gitu. Sehingga diyakini bahwasannya dengan dia begini-begini di barang dagangannya maka menjadi apa? Jadi laris. Khurafat. Mestinya dia mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan cara begini-begini gitu. Jadi itu bukan keyakinan yang benar ya kawan-kawan sekalian. Dengan mengadopsi maka akan segera diberi keturunan, ini enggak. Ya, jadi bukan seperti itu. Harusnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah setelah anak adopsi berumur lebih 2 tahun, orang tua angkatnya diberi keturunan. Apakah masih ada cara supaya ibu angkat tersebut bisa menyusui anak angkatnya sementara tidak ada saudara kandung yang bisa menyusui? Enggak bisa. Karena tadi umurnya sudah di atas 2 tahun. Begitu umurnya sudah di atas 2 tahun, mau semua dari keluarga istri mau menyusukan pun nggak akan merubah statusnya. Menyusukan bisa-bisa aja, tapi tidak akan merubah status apapun. Jadi seperti itu. Kemudian di sini dikatakan, jika ada sepasang suami istri mengangkat anak laki-laki dari panti asuhan sejak bayi itu lahir, kemudian sejak bayi tersebut disusui oleh kakak kandung dari istri sampai puas selama 1 tahun. Pertanyaannya, 1, apakah istri tersebut menjadi mahram bagi bayi itu? Jawabannya? Jawabannya? Ini ada suami istri. Mengangkat anak, mengangkat bayi, oke? Kemudian bayi ini menyusu kepada kakak dari si wanita ini, menyusu. Pertanyaannya sekarang, apakah bayi ini hubungannya dengan kakaknya ini mahram? Mahram. Kenapa kok enggak? Mahram dia, gitu. Ya, mahram. Jadi seperti itu. Dan statusnya menjadi keponakan susu, istilahnya menjadi keponakan susuan. Kemudian yang berikutnya di sini ditanyakan tentang posisi duduk iqa di dalam sholat. Apakah untuk posisi duduk iqa apakah boleh di tahiyat awal atau di antara 2 sujud? Boleh di tahiyat awal, boleh juga di antara dua sujud, karena itu salah satu metode duduk pada saat di dalam sholat.
Jadi boleh-boleh saja mau dilakukan di tahiyat awal atau dilakukan di antara dua sujud, tidak ada masalah. Apakah anak persusuan yang sudah melengkapi syaratnya juga akan mendapatkan harta waris bila orang tua susunya meninggal? Maka jawabannya tidak. Karena harta waris itu hanya akan didapat oleh orang-orang yang terikat dengan perkawinan dan terikat dengan hubungan darah. Adapun yang terikat dengan hubungan persusuan, maka dia tidak mendapatkan apa? Waris. Jadi seperti itu. Begitu pula dalam permasalahan apakah ayah susu wajib memberi nafkah kepada anak susunya? Wajib apa enggak? Tidak. Begitu pula anak susu, wajibkah dia bakti kepada ayah atau ibu susunya? Tidak juga. Karena ini hanya sekedar untuk merubah status saja. Tidak ada memiliki ketentuan lain. Maka tentang waris enggak, bakti enggak, kewajiban memberi nafkah juga enggak sama sekali tidak ada. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ditanyakan, jika keponakan perempuan dari istri, apakah bisa jadi mahram bagi suaminya? Bisa apa enggak? Keponakan perempuan dari istri, Anda punya istri Anda punya keponakan, bisa enggak keponakan itu menjadi mahram bagi si suami? Bisa apa enggak? Bisa aja sebetulnya kalau si ponakan itu menyusu dengan saudari dari si suami, bisa aja gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau tidak dilakukan seperti ini, maka keponakan istri tersebut tetap statusnya tidak mahram. Tidak bisa. Ya. Makanya kenapa di dalam Islam Nabi kemudian melarang untuk menggabung antara bibi dengan keponakannya di dalam satu perkawinan. Itu nggak boleh. Sebagaimana tidak diperbolehkannya menggabung antara kakak dengan adik di dalam satu ikatan perkawinan. Nggak boleh. Jadi seperti itu. Karena memang pada asalnya mereka bukan mahram. Jadi seperti itu. Baik, itu kawan-kawan sekalian, ya pembahasan kita karena tidak ada pertanyaan lagi. Maka itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah nanti kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.